Pemirsa, jelang perayaan Natal, kepolisian di sejumlah daerah melakukan sterilisasi dan pemeriksaan keamanan guna untuk memberikan rasa aman terhadap warga jemaat gereja yang akan merayakan Natal. Jelang perayaan Natal, seluruh gereja di Mojokerto, Jawa Timur disterilisasi oleh tim Gegana Sat Brimob Polda Jatim dan Sat Samapta Polres Mojokerto Kota untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan teror bom pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Dengan menggunakan alat pendeteksi logam serta alat lainnya, petugas yang datang langsung menyisir seluruh area gereja untuk mencari benda yang diduga berpotensi menimbulkan ancaman keamanan seperti bom dan bahan peledak lainnya. Pemeriksaan juga dilakukan di luar gereja hingga radius 30 meter. Dalam perayaan Natal ini, sebanyak 273 anggota kepolisian dikerahkan untuk melakukan penjagaan di 42 gereja dan seluruh pos PAM. Dengan menggunakan alat metal detektor, mirror detektor, dan red eye, tim Gegana Brimob dan anggota Polres Banjarnegara, Jawa Tengah melakukan penyisiran ke 43 titik gereja yang ada di Banjarnegara yang melaksanakan perayaan Natal. Tidak hanya dalam ruangan, penyisiran juga dilakukan di halaman dan pekarangan kosong area gereja dengan menggunakan anjing pelacak. Penyisiran ini dilakukan untuk memberikan rasa aman terhadap jemaat gereja yang akan merayakan Natal, sekaligus antisipasi teror gangguan keamanan. Dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru kali ini, Polres Banjarnegara menyiapkan sedikitnya 318 personil, ditambah pasukan TNI, Satpol PP, dan BPBD. Sementara di Sleman, Yogyakarta, tim penjinak bom dari Detasmen Gegana Polda DIY menyisir puluhan gereja di Yogyakarta, salah satunya Gereja Katolik Keluarga Kudus Benteng Sleman. Sterilisasi dilakukan guna memastikan tidak ada benda mencurigakan yang bisa membahayakan jemaat saat misa Natal. Petugas menyisir setiap sudut gereja menggunakan alat metal detektor dan pendeteksi bahan kimiawi. Total ada 46 gereja yang disisir, di mana 21 diantaranya merupakan gereja prioritas di Kabupaten Sleman. Selain melakukan sterilisasi, petugas Jibom berikut alat lengkapnya juga akan disiagakan di gereja-gereja tertentu hingga berakhirnya Hari Raya Natal. Tim TV One mengabarkan. Kami ajak Anda untuk melihat persiapan gereja di sejumlah daerah dalam perayaan Natal 2022. Ada rekan Samsul Ma'arif di Gereja Makassar, Sandi Irwanto yang berada di Gereja Betani Surabaya, dan Nofri Afandi di Gereja Velangkani Medan. Pertama kita akan ke Makassar terlebih dahulu dengan Samsul Ma'arif. Samsul, bagaimana persiapan pengamanan jelang perayaan Natal di lokasi Anda? Iya, Rendra dan pemirsa, tentunya untuk persiapan Natal yang akan digelar pada minggu besok di Makassar, tempatnya di lokasi kami membarkan saat ini di Gereja Katedral Makassar. Tentunya sejumlah persiapan yang sudah mulai dilakukan karena besok rencananya tepat pada tanggal 25 besok ini ada 5 kali misa nanti yang digelar oleh pihak panitia perayaan Natal di Gereja Katedral Makassar. Ini pada misa pertama pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, kemudian kedua 8.30 waktu Indonesia Tengah, misa ketiga jam 11, misa keempat jam 16.30, dan misa kelima 18.30. Sementara untuk pada hari ini, misa malam Natal akan digelar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan oleh pihak panitia penyelenggara Natal pada tahun ini, termasuk dengan pengaman-pengaman yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Informasi yang kami dapatkan bahwa untuk pengamanan di wilayah keseluruhan Sulawesi Selatan ada lebih dari 4.000 personil yang dikerahkan untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk di wilayah Gereja Katedral Makassar ini, tadi dari pantauan kami memang petugas pengaman sudah menyiapkan sejumlah alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pengamanan, diantaranya ada metal detektor yang dipasang di depan pintu masuk ke Gereja Katedral Makassar ini. Nantinya para
jemaah yang datang di Gereja Katedral Makassar ini harus melalui metal detektor yang sudah disiapkan oleh pihak pengamanan, baik dari pengamanan kepolisian maupun TNI yang nantinya akan berjaga. Selain dari pengamanan kepolisian, pengamanan gabungan kepolisian, TNI dan pemerintah Kota Makassar maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pihak gereja juga memiliki pengamanan internal sendiri yang nantinya akan membantu pengamanan yang akan dilakukan di sekitar wilayah gereja katedral ini. Selain dari metal detektor, tentunya tim dari Brimob Gegana Polda Sulawesi Selatan akan mengerahkan tim Jibomnya untuk melakukan sterilisasi baik dari dalam gereja maupun di luar gereja, termasuk dengan pengerahan nantinya anjing pelacak atau K9 seperti itu yang akan membantu melakukan sterilisasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat pada tahun lalu, tepatnya Maret 2021 lalu, gereja katedral ini sempat ada insiden di depan gereja katedral Makassar, yakni peledakan bom bunuh diri pada saat sebelum perayaan Natal. Tentunya kita sama-sama tidak menginginkan hal tersebut terjadi lagi, sehingga nantinya pihak keamanan akan terus melakukan perkuatan pengamanan yang akan dilakukan di Gereja Katedral Makassar ini. Tentunya selain dari Gereja Katedral Makassar, pengamanan juga akan dilakukan di gereja-gereja lainnya yang akan menjadi lokasi perayaan Natal. Namun pada umumnya, berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, Gereja Katedral Makassar ini adalah merupakan gereja yang merupakan salah satu gereja tertua yang menjadi destinasi atau lokasi perayaan Natal yang umumnya dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, Rendra, mungkin itu dulu laporan dari Makassar. Saya kembalikan ke Anda dulu di Jakarta. Baik, terima kasih Samsul Marif mengabarkan langsung dari Gereja Katedral di Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu bagaimana dengan persiapan perayaan Natal di Surabaya, Jawa Timur? Sudah ada rekan Sandi Irwanto yang berada di Gereja Betani, Surabaya. Selamat pagi Sandi, bagaimana dengan persiapan di sana? Pagi Rendra dan pemirsa TV One. Baik, saat ini saya berada di depan area gereja kompleks Gereja Betani, Jalan Raya Nginden Intan Timur, Surabaya, terkait pengamanan Natal di Gereja Betani ini sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh aparat kepolisian, oleh petugas gabungan dari Polsek Sukolilo, Koramil dan Satpol PP Kota Surabaya. Gereja Betani ini sendiri merupakan gereja terbesar di Asia Tenggara, di mana gereja ini mampu menampung 28.000 jemaat gereja Betani yang tersebar di kota Surabaya ini. Gereja ini siap menggelar misa Natal yang akan dilangsungkan nanti, di mana 2 hari sebelumnya dan tadi sore juga digelar pengamanan oleh aparat kepolisian, di mana pengamanan di Gereja Betani ini dilakukan oleh sekitar 150 personel dari Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur. Selain itu juga ditambah pengamanan dari internal gereja, yakni dari pemuda gereja. Untuk semua jemaat gereja yang akan melakukan misa Natal akan dilakukan proses screening, di mana di sini ada 3 ring untuk memasuki gereja ini, di mana ring 1 ada di luar gerbang gereja, kemudian ring kedua ada di pintu masuk yang tidak masuk ke dalam gereja. Selanjutnya di dalam ring ketiga sendiri ada di dalam ruangan Gereja Betani. Jadi semua jemaat gereja yang tidak masuk di sini akan dilakukan proses pemeriksaan barang bawaan dengan menggunakan lead detector. Selain itu juga barang-barang bawaan mereka juga akan dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-ray, di mana untuk mendeteksi kemungkinan mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Rindra. Sandi, lalu bagaimana dengan agenda kebaktian besok? Kapan dimulainya misa pertama? Apakah malam nanti atau besok? Ya, Rindra,
Gereja Betani di sini sendiri sudah siap menggelar misa Natal ya nanti malam, kemudian akan dilanjutkan kemudian pagi harinya dan siang hingga malam hari besok. Begitu, Rendra. Baik, terima kasih Sandi Irwanto dari Surabaya, Jawa Timur. Kita akan beralih menuju ke Medan, Sumatera Utara dengan rekan Nofri Afandi. Nofri, bagaimana persiapan pelaksanaan ibadah Natal di lokasi Anda? Baik Rendra dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan dari Gereja Velangkani atau Geraha Bunda Maria Anai Velangkani Medan yang berada di Jalan Sakura Indah, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Gereja yang berarsitektur unik dengan gaya bangunan India Mughal yang memang tak tampak seperti gereja pada umumnya ini menjadi salah satu gereja yang cukup ramai dihadiri oleh masyarakat dalam perayaan Hari Raya Natal, baik untuk berkunjung maupun untuk beribadah. Persiapan demi persiapan pun dilakukan oleh pihak gereja, diantaranya seperti pembersihan gereja dengan cara bergotong royong, kemudian menyusun mekanisme dan juga aturan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan ibadah Natal nantinya. Di antaranya seperti akan dilakukan satu akses pintu gerbang saja bagi masyarakat yang akan masuk ke gereja, kemudian akan ada nantinya pemeriksaan barang bawaan ataupun tas bagi jemaat yang akan melaksanakan ibadah Natal di Gereja Velangkani Medan ini. Pihak gereja pun memperkirakan dalam perayaan Hari Raya Natal ini ataupun ibadah Natal nantinya akan diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 600 jemaat yang akan hadir di Gereja Velangkani Medan ini. Rangkaian ibadah Natal pun akan dimulai pada hari ini sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan kegiatan Misa Malam Natal. Kemudian esok hari akan dilaksanakan Misa Hari Raya Natal pada pukul 10 pagi. Dan pengamanan pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 ini pun dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melibatkan unsur TNI dan juga pihak pemerintah Kota Medan. Di antaranya sudah disiapkan 2043 personel gabungan dari jajaran Polrestabes Medan dan juga Polsek, kemudian sekitar 200 personel TNI dan sekitar 600-an orang yang terlibat dari instansi lainnya. Di Kota Medan sendiri terdapat sebanyak 559 gereja yang diantaranya terdapat 33 gereja yang masuk dalam kategori prioritas pengamanan oleh pihak kepolisian yang terletak ataupun tersebar di setiap wilayah Polsek. Pengamanan dilakukan seperti sterilisasi di areal gereja untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam ibadah Natal yang akan berlangsung mulai malam nanti dan juga esok hari. Dan juga dilakukan penjagaan di sekitar areal gereja dan juga lokasi peribadatan. Terdapat sebanyak 30 pos pengamanan yang disiapkan, diantaranya 25 posko pengamanan, kemudian 3 pos pelayanan arus mudik, dan 2 pos terpadu yang terletak di terminal dan juga stasiun kereta api. Dan pihak kepolisian pun menghimbau agar masyarakat bersama-sama untuk menjaga ketertiban dalam masa Hari Raya Natal tahun 2022 ini dan juga dalam menyambut Tahun Baru 2023. Saya kembalikan ke Jakarta, Rendra. Nofri, ada satu pertanyaan nanti, bagaimana dengan protokol yang harus dipatuhi oleh jamaat yang akan hadir di gereja ini? Apakah ada pengetatan yang harus dipatuhi oleh para jemaat ini, Nofri? Ya, tentunya pihak gereja sudah menyiapkan aturan protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker ketika akan memasuki areal gereja, kemudian melakukan scan barcode dalam aplikasi Peduli Lindungi, karena memang gereja ini juga termasuk dalam lokasi wisata yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Medan, sehingga protokol kesehatan pun juga harus tetap diterapkan, karena selain untuk beribadah, gereja ini juga dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan, dari berbagai agama, untuk berwisata, untuk berkunjung di sekitar areal lokasi gereja, sehingga protokol kesehatan pun juga akan diterapkan selama perayaan ibadah Natal nantinya dilaksanakan, mulai nanti malam 24 Desember pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan juga esok hari 25 Desember mulai pukul 10 pagi untuk pelaksanaan Misa Hari Raya Natal. Dan nanti juga akan dilaksanakan penutupan sementara untuk selama ibadah Natal berlangsung, sehingga
masyarakat umum yang akan masuk ke areal gereja untuk berwisata ataupun untuk berkunjung memang tidak diperbolehkan masuk untuk sementara dan akan dibuka kembali dan sudah diterapkan jam-jam kapan masyarakat umum akan diperbolehkan masuk ke areal gereja yang diletakkan di pagar gereja ini sebagai bentuk informasi kepada masyarakat, sehingga protokol kesehatan juga akan tetap diterapkan oleh pihak gereja bagi masyarakat yang akan masuk areal gereja Velangkani Medan ini. Rendra. Baik, terima kasih Nofri Afandi melaporkan langsung dari Gereja Velangkani Medan. Sebelumnya juga ada Sandi Irwanto dari Gereja Betani Surabaya dan juga ada Samsul Ma'arif dari Gereja Katedral di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali teman-teman.